Baik, selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Mewakilkan tim Manage Engine, selamat datang pada pelatihan Op Manager Masterclass kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat sebuah solusi manajemen operasi IT dari Manage Engine yang bernama Op Manager. Op Manager memiliki beberapa add-on atau aplikasi tambahan yang terintegrasi di dalamnya yang akan kita bahas pada sesi berikutnya. Sebelum dimulai, mohon konfirmasi dari Bapak Ibu apakah dapat mendengar dan melihat presentasi ini. Jika tidak, tolong informasikan kepada kami di panel chat. Baik, saya sudah mendapatkan konfirmasi. Perkenalkan, nama saya adalah Aldana. Saya adalah bagian dari tim Manage Engine Technical Consultant dari Zoho. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat secara detail terkait dengan beberapa keuntungan atau manfaat dari mengikuti sesi training Op Manager Masterclass kali ini. Manfaat pertama adalah dapat mengerti secara mendalam tentang bagaimana merancang dan mengkonfigurasi solusi monitoring jaringan. Berikutnya adalah Bapak Ibu dapat pengetahuan yang mendalam tentang produk, menyelamatkan waktu Bapak Ibu dari mencari banyak informasi di berbagai dokumen. Seperti yang kita ketahui, semua aplikasi pasti memiliki banyak sekali dokumen manual, dan dengan mengikuti presentasi kali ini akan mengurangi beban untuk mencari dokumen terkait dengan produk Op Manager. Lalu hal terbaik berikutnya adalah Bapak Ibu mendapatkan sesi demo secara personal yang sudah termasuk demonstrasi langsung terkait dengan alat dan cara pengoperasiannya. Dan juga Bapak Ibu mendapatkan contoh bagaimana Op Manager digunakan di seluruh dunia oleh berbagai bidang. Sebagai contoh, ada perusahaan provider seperti internet provider yang mempunyai banyak cabang dan perangkat di seluruh dunia, dan perusahaan tersebut ingin memonitoring semua perangkat yang mereka miliki. Dengan skema seperti ini, Op Manager dapat digunakan dengan mudah, di mana Op Manager mempunyai discovery proses atau penemuan perangkat yang sangat simpel. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menginput range alamat IP local network atau jaringan lokal Bapak Ibu, lalu mendapatkan perangkat penting. Lalu Bapak Ibu juga bisa memilih metrik apa saja yang ingin dimonitoring, seperti monitoring proses, service, file, folder, yang akan saya jelaskan nanti. Juga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi untuk spesifik grup, dan yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang terjadi pada environment jaringan Bapak Ibu melalui penggunaan aplikasi Op Manager. Dan jika Bapak Ibu menggunakan Op Manager sebagai solusi monitoring jaringan, Bapak Ibu dapat mempunyai planning yang lebih baik dalam hal resource planning atau perencanaan sumber daya dan juga manajemen kapasitas pada environment Bapak Ibu. Baik, lalu sekarang kita akan membahas jadwal dari seri training Op Manager Masterclass. Kita akan membahas part 1 dengan pembahasan network discovery atau penemuan jaringan. Lalu pada part 2, pada 16 Maret, kita akan membahas monitoring jaringan pada Op Manager. Lalu pada part 3, 14 April, kita akan membahas tentang peringatan, laporan, dan pemetaan jaringan. Lalu pada part terakhir, pada 19 Mei, kita akan membahas terkait dengan add-on atau aplikasi tambahan dan integrasi pada Op Manager. Saya juga menginformasikan bahwa kami mempunyai tim panelis untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, silakan diinformasikan pada kolom Q&A yang tersedia agar tim panelis dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Lalu kita juga mempunyai sisi Q&A pada akhir sesi, dan juga saya sudah mengumpulkan beberapa FAQ yang sering ditanyakan oleh customer atau calon customer kami.
Lalu sekarang saya akan mulai part 1 dari seri training of manager, di mana dibahas terkait dengan penemuan jaringan. Jadi, pada saat Bapak Ibu mempunyai Off Manager terinstall pada environment Bapak Ibu, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan perangkat yang ada pada jaringan Bapak Ibu ke manager, agar Off Manager dapat memulai untuk memonitoring perangkat Bapak Ibu. Pada Off Manager, proses ini dinamakan penemuan jaringan atau network discovery. Baik, untuk agenda untuk part 1 kali ini adalah yang pertama, kita akan melihat berbagai metode untuk penemuan perangkat pada jaringan Bapak Ibu. Lalu kita juga akan membahas terkait dengan fitur monitoring agen. Kita akan melihat dengan terperinci apa itu agent based monitoring atau monitoring agent. Selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan penemuan antarmuka atau interface discovery dan beberapa opsi juga kriteria yang tersedia dan juga matriks apa saja yang bisa kita monitor pada Op Manager. Lalu yang terakhir kita akan membahas penemuan virtualisasi atau virtualization discovery, di mana kita akan mendiskusikan beberapa opsi dan metode yang tersedia untuk discover virtual environment Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas berbagai metode untuk menemukan perangkat Bapak Ibu, dimulai dari penemuan otomatis atau automatic discovery. Pada saat Bapak Ibu menginstal Off Manager, manager secara otomatis akan melakukan scanning pada jaringan lokal dan Active Directory Bapak Ibu menggunakan teknologi Nmap. Lalu yang kedua adalah penemuan secara manual. Seperti namanya, kita dapat melakukan penambahan perangkat ke dalam Off Manager secara manual dengan berbagai metode, mulai dari penemuan jaringan, atau network discovery yang mencakup penemuan dengan metode IP range, subnet, import dari Active Directory, dan juga import dari CSV yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Penemuan jaringan. Penemuan jaringan di mana metode ini adalah punya jangkauan yang luas untuk pilihan penemuan perangkat yang cepat, lalu juga ada penjadwalan untuk scanning perangkat baru secara otomatis, kemudian inventaris dan laporan untuk mendapatkan detail kapan dan perangkat apa yang ditambahkan. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di dalam penemuan jaringan terdapat 4 metode. Pada Op Manager dimulai dari IP range, subnet, import from Active Directory, dan import from CSV. Untuk metode IP range, kita akan bisa memasukkan range dari alamat IP pada jaringan lokal Bapak Ibu, dan juga dengan metode subnet dan import from Active Directory dan import from CSV. Kita akan melihat secara detail masing-masing metode network discovery atau penemuan jaringan dan juga melihat langsung aplikasi Op Manager pada slide berikutnya. Saat proses penemuan perangkat pada jaringan Bapak Ibu, Op Manager mempunyai fitur mekanisme approve dan ignore, di mana Bapak Ibu memilih perangkat apa saja yang ingin dimasukkan ke Op Manager. Bagian ini sangat penting dikarenakan lisensi Op Manager bergantung pada perangkat yang dimonitor atau bisa dikatakan license per device. Jadi pastikan perangkat yang dimasukkan ke Op Manager adalah perangkat yang memang diinginkan untuk dimonitoring. Lalu Bapak Ibu juga dapat mengapprove device kapanpun, bahkan setelah deteksi awal dilakukan. Lalu ketika Bapak Ibu ignore atau mengabaikan perangkat, maka secara otomatis Op Manager tidak akan masukkan perangkat itu lagi jika Bapak Ibu melakukan rediscovery atau penemuan kembali di masa mendatang. Dan juga opsi berikutnya bernama quick discovery atau penemuan yang cepat, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan perangkat secara spesifik dan cepat. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu cukup ke Op Manager, masukkan alamat IP, pilih kredensial, dan add device. Mari saya coba tunjukkan. Baik, tampilan ini adalah tampilan dashboard dari Op Manager. Ini adalah tampilan yang pertama kali Bapak Ibu lihat jika Bapak Ibu mengunjungi atau membuka pertama kali aplikasi Op Manager. Untuk memulai proses penemuan perangkat pada jaringan Bapak Ibu, silakan langsung menuju ke menu settings yang ada di sini, lalu ke menu discovery, lalu kredensial. Kredensial di sini sangatlah penting dikarenakan jika Bapak Ibu ingin melakukan penemuan perangkat pada jaringan Bapak Ibu,
Menu kredensial lah yang harus disetting terlebih dahulu. Pada menu ini, Bapak Ibu harus membuat profil kredensial untuk masing-masing tipe perangkat, seperti kredensial untuk masuk ke server, masuk ke router, vCenter, dan lain-lain. Hal pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan pada menu ini adalah menuju ke Add Kredensial pada kanan atas. Di sini Bapak Ibu dapat melihat ada berbagai macam kredensial yang kita support, dari mulai SNMP, Windows WMI, Telnet atau SSH, VMware, Citrix, dan lain-lain. Bapak Ibu cukup masukkan profile name di sini, masukkan deskripsi, kemudian jika menggunakan kredensial SNMP, silakan masukkan SNMP Red Community, kemudian diklik Save. Gitu. Jika semua kredensial sudah disetting, Bapak Ibu dapat menuju ke proses berikutnya, yaitu proses discovery atau penemuan perangkat pada jaringan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menuju ke menu Network Discovery, Bapak Ibu dapat melihat ada berbagai macam submenu, dimulai dari Network Discovery ini. Jadi nanti di sini ada profile Network Discovery yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa mengedit profile tersebut. Jadwal penemuan jaringan dan juga menuju ke laporan discovery. Jadi sebagai contoh, di sini ada Network Discovery Profile cabang Jakarta, bisa melakukan edit untuk proses discovery tersebut. Kemudian kita juga bisa menuju ke report dari proses discovery tersebut. Dan Bapak Ibu juga dapat melihat di sini ada menu discovery role dan menu rediscovery yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Unapproved device atau perangkat yang tidak setujui atau ignore device, dan discovery report, di mana Bapak Ibu dapat melihat laporan seperti nama perangkat, alamat IP, tipe perangkat, kapan terakhir dieksekusi, status, dan action. Sekarang mari kita coba lihat bagaimana untuk menambahkan perangkat menggunakan network discovery. Pertama kita cantumkan, pertama kita klikkan dulu menu new discovery yang ada di kanan atas, kemudian kita cantumkan nama seperti itu, sebagai contoh cabang Jogja seperti itu. Kemudian ada berbagai tipe metode di sini, ada IP range, ada subnet, ada import from Active Directory, ada import from CSV seperti itu. Pertama kita coba contoh menggunakan import from CSV. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu cukup download CSV file import seperti itu. Nanti Bapak Ibu klik. Nanti untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ada device name, display name, device type. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan nama IP, bisa juga dengan nama domain seperti itu. Ada nama display dari perangkatnya, kemudian ada tipe dari perangkat tersebut. Ini contoh, di sini saya coba masukkan. Ketika sudah dimasukkan, Bapak Ibu tinggal melakukan penyesuaian untuk namanya seperti itu. Display name, kemudian device type. Oke, jika sudah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilihkan kredensial. Ini yang sebelumnya kita sudah setup seperti itu. Bapak Ibu bisa pilihkan kredensial apa yang digunakan, kemudian diklik discover seperti itu. Saya akan coba tampilkan contoh tampilan approve dan ignore ketika Bapak Ibu menekan tombol discover. Saya tampilkan di sini. Ya. Ini adalah tampilan. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu menekan tombol discover. Jadi di sini nanti akan ada list device yang tergrab di aplikasi Off Manager. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan approve dan ignore seperti yang saya informasikan sebelumnya. Bapak Ibu bisa checklist ke device-nya, bisa dilakukan approve atau ignore. Atau jika Bapak Ibu ingin melakukan secara bulk, Bapak Ibu bisa mengklik satu persatu, kemudian approve or ignore seperti itu. Nanti ketika sudah di-approve, perangkat tersebut akan mulai start monitoring oleh Off Manager. Kita menuju opsi berikutnya, di mana kita dapat menambahkan perangkat secara spesifik pada menu setting, discovery, kemudian add device or server. Bapak Ibu hanya perlu masukkan IP address di sini, atau nama dari perangkat tersebut.
Lalu tinggal pilih kredensial yang ingin digunakan untuk perangkat tersebut, lalu add to fast. Nanti akan mulai start di monitoring. Nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya yang ada di inventory. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu perlu menentukan kredensial untuk masing-masing perangkat di sini. Lalu silakan menggunakan menu discovery untuk menemukan perangkat pada jaringan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan secara spesifik atau memakai fitur network discovery, bisa menggunakan metodenya dari IP range, subnet, import from Active Directory, atau import from CSV. Gitu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih kredensial, lalu approve dan ignore seperti yang tadi saya sudah infokan. Untuk sekarang kita kembali ke slide untuk membahas topik berikutnya. Lalu kita akan membahas tentang menu deploy agent atau monitoring agent. Ini adalah fitur baru dari Open Manager yang dikembangkan berdasarkan dari kebutuhan pelanggan kami, di mana kita dapat melakukan monitoring pada suatu perangkat secara real time yang jika terjadi isu akan berimpact ke berbagai segmen bisnis. Jadi contoh, database server, web server, dan lain-lain. Salah satu keuntungan dari menggunakan fitur ini adalah Bapak Ibu tidak perlu memasukkan informasi kredensial pada aplikasi Open Manager dan tidak perlu memikirkan port apa saja yang dibuka untuk proses monitoring. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu hanya perlu melakukan instalasi pada server yang ingin dimonitoring dan Open Manager akan memulai monitoring server tersebut secara otomatis dan Bapak Ibu mendapatkan data monitoring yang real time. Aspek apa saja yang bisa kita lihat dari monitoring agent? Yaitu ringan dengan instalasi sekali klik, bekerja pada koneksi yang aman, HTTPS. Jadi Bapak Ibu perlu mengaktifkan HTTPS pada aplikasi Open Manager. Mudah diinstal Open Manager dari Open Manager atau dari Active Directory ke banyak perangkat. Jadi kita dapat melihat monitoring agent dapat diinstal pada spesifik server atau menggunakan Active Directory untuk instalasi ke banyak server. Penggunaan CPU yang minimal di bawah 1%. Jadi agen ini menggunakan resource yang sangat kecil pada server. Monitoring secara langsung. Tidak dibutuhkan SNMP atau WMA credential. Hanya berlaku untuk Windows Server. Nah, ini yang perlu digarisbawahi untuk fitur monitoring agent ini hanya berlaku untuk Windows Server. Dan yang tidak kalah penting adalah dapat menyimpan data sampai dengan 6 jam jika Open Manager server dalam keadaan mati atau koneksi ke server terputus. Seperti itu. Masih bantu perlihatkan. Untuk melakukan instalasi monitoring agent, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, discovery, kemudian deploy agent. Jadi di sini Bapak Ibu dapat menginstal agent secara langsung dari Open Manager. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya download, lalu install pada server yang ingin dimonitor. Jika Bapak Ibu tidak bisa mendownload, hal itu dikarenakan HTTPS-nya, seperti yang saya tadi informasikan, ini belum diaktifkan pada server Open Manager. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengaktifkan HTTPS pada server Open Manager, restart server, dan Bapak Ibu bisa mendownload agent pada menu ini. Bapak Ibu juga dapat melakukan instalasi dari Open Manager. Yang Bapak Ibu perlu lakukan hanya klik push remotely di sini. Kemudian masukkan nama atau IP perangkat device dari yang Bapak Ibu punya. Seperti itu, masukkan kredensial. Kemudian ketikkan deploy. Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana cara menginstal agent secara bulk pada Open Manager. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa agent bisa diinstal secara bulk atau ke beberapa perangkat menggunakan Active Directory. Baik, saya sudah membuka ini untuk link sebelumnya. Jadi ada dua metode, yaitu menggunakan GPO Scheduler atau menggunakan GPO Startup Script. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan instalasi ke banyak server, Bapak Ibu bisa mengikuti panduan yang sudah kita sediakan di sini. Untuk linknya nanti akan saya taruh di slide-nya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi dan mengikuti panduan yang ada di website Manage Engine kami. Oke, kita akan coba kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya.
Lalu topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah penemuan antarmuka atau interface discovery. Pada menu ini, Bapak Ibu dapat mendapatkan spesifik interface yang ada pada jaringan lokal Bapak Ibu dan monitoring interface tersebut pada Off Manager. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menginput informasi kriteria dan interface yang ingin dimasukkan ke Off Manager. Saya juga bantu perlihatkan. Untuk melakukan monitoring terhadap interface discovery, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, discovery, kemudian interface discovery. Bagi contoh, saya hanya ingin monitoring interface dari perangkat router dan switch seperti itu. Jadi kita ketikkan kategori di sini, kita bisa ketikkan router seperti itu. Switch seperti itu. Kemudian admin statusnya dalam keadaan up. Mungkin kemudian interface type-nya saya hanya monitoring Ethernet seperti itu. Nanti ditambahkan, lalu kita ketikkan discover. Nanti Off Manager akan secara otomatis untuk melakukan discover terkait dengan kriteria yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Untuk tampilannya nanti kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada beberapa device yang di-scan. Nanti ketika sudah dapat device-nya, nanti device tersebut akan memperlihatkan interface apa yang ada di bawahnya. Nanti Bapak Ibu bisa klik interface apa yang ingin dimonitoring, dia tinggal klikkan add seperti itu. Baik. Lalu topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah update property atau memperbarui properti. Pada saat proses bisnis berlangsung, pasti ada saat di mana Bapak Ibu memperbarui resource dari perangkat Bapak Ibu, seperti perubahan alamat IP, RAM, besaran hard disk, dan lain-lain. Pada menu Off Manager, menu untuk memperbarui properti dinamakan Rediscover. Dan juga Off Manager secara otomatis akan mendeteksi perubahan apapun yang terjadi pada properti interface, seperti kecepatan atau deskripsi, akan terbarui secara otomatis setiap 24 jam. Saya akan coba untuk lihatkan di sini. Untuk menuju ke menu Rediscovery, Bapak Ibu perlu menuju ke Settings, Discovery, Network Discovery, kemudian ada Rediscovery. Untuk melakukan penambahan, seperti yang Bapak Ibu lihat, saya di sini sudah menambahkan profil Rediscover, cabang Jakarta, Singapura Branch 7 Bandung. Mari kita coba untuk tambahkan yang lainnya. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan cabang Jogja seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih berdasarkan grup, berdasarkan business view, berdasarkan device, atau berdasarkan kategori. Kalau berdasarkan grup, nanti Bapak Ibu perlu membuat grup terlebih dahulu. Nanti grupnya nanti bisa berupa apapun, Bapak Ibu bisa berupa departemen, itu nanti Bapak Ibu bisa jabarkan, nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, tinggal diklik saja seperti itu. Terus nanti diklikkan Windows atau SMP untuk kredensialnya, kemudian kita pilihkan schedule di sini. Jadi untuk proses rediscovery ini bisa dilakukan kapanpun yang Bapak Ibu mau, bisa dilakukan hanya sekali, sehari ini saja, dilakukan sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Nanti ketika sudah selesai dilakukan proses rediscovery, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan notifikasi, kan sebagai contoh kontribusi, support, seperti itu ya, sebagai contoh. Jadi Off Manager akan memberitahukan bahwa proses rediscovery sudah selesai dilakukan. Nanti tinggal klik save di sini. Seperti itu. Lalu kita akan kembali ke slide untuk membahas topik selanjutnya. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah penemuan virtualisasi atau virtualization discovery. Jadi Off Manager dapat melakukan monitoring perangkat virtualisasi seperti vCenter, Hyper-V, Xen, Nutanix, dan lain-lain. Pada saat proses penemuan vCenter, entitas lain seperti host dan VM akan diambil secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan host dan VM satu persatu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya menambahkan vCenter ke dalam Off Manager, dan Off Manager secara otomatis akan mendeteksi semua entitas di bawahnya.
Op Manager juga mendukung penemuan vCenter berbasis ESX host. Jadi di sini Op Manager juga memungkinkan jika Bapak Ibu ingin melakukan monitoring ESX host secara spesifik. Mari coba saya tunjukkan seperti itu. Jadi sebentar. Jadi untuk melakukan penemuan virtualisasi, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, discovery, kemudian virtualization discovery. Jadi di sini nanti ada beberapa virtualisasi yang bisa Bapak Ibu temukan dari mulai VMware, Hyper-V, Xen, Nutanix seperti itu. Untuk VMware sendiri, Bapak Ibu hanya perlu mendefine IP dari vCenter-nya, kemudian define kredensial dari vCenter tersebut, kemudian juga jika ada SNMP kredensial, UMI kredensial, seri kredensial itu silakan disertakan. Jika sudah selesai, nanti tinggal proses discover. Seperti itu. Jadi untuk tampilannya Bapak Ibu bisa melihat under virtualization, nanti bisa dipilih untuk vCenter-nya. Hal ini juga berlaku untuk Hyper-V, Xen, dan Nutanix. Semuanya sama. Dan ini seperti itu. Coba saya bantu perlihatkan tampilan jika sudah dilakukan discover. Virtualization, kemudian Bapak Ibu bisa pilih vCenter di sini. Diklikkan. Lalu Bapak Ibu di sini bisa melihat detail dari vCenter seperti status, DNS name, IP address, poll using, seperti itu. Informasi basic lainnya seperti availability, packet loss, response time, kemudian informasi yang under vCenter tersebut. Kemudian host dari vCenter tersebut, virtual machine, kita bisa melakukan monitoring dan stop monitoring seperti itu. Kemudian ada data store juga yang kita monitoring seperti itu. Topik berikutnya akan kita bahas adalah penemuan storage atau storage discovery. Jadi di dalam Op Manager, Ibu dapat menambahkan perangkat storage atau monitoringnya dengan sangat mudah. Op Manager mendukung RAID storage, tape library, fiber channel switch, dan berbagai vendor seperti Dell, HP, Huawei. Seperti itu, storage discovery juga menggunakan kredensial SNMP, CLI, SMI, dan API. Perlu digarisbawahi juga, storage discovery membutuhkan add-on license, di mana fitur ini menggunakan lisensi berdasarkan disk yang dimonitoring di bawah storage tersebut. Saya akan coba bantu perlihatkan di sini. Jadi untuk menambahkan storage, Bapak Ibu perlu menuju ke settings, discovery, add storage device. Jadi nanti di sini akan ada device type. Bapak Ibu tinggal pilih RAID, tape library atau fiber channel switch, kemudian modelnya. Contoh expandable mungkin. Oke, terus kita masukkan storage API kredensialnya, connection, kemudian kita klikkan OK seperti itu. Nanti jika sudah ditambahkan, Bapak Ibu bisa melihat storage tersebut ada di under server, kemudian storage. Nanti ini label yang sebelumnya sudah saya tambahkan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada informasi IP address, DNS name, tipenya, kategorinya, seperti itu. Terus ada klik to change, kalau misalnya ada pergantian kredensial, ada informasi availability, packet loss, response time, dan informasi lainnya terkait dengan storage tersebut. Kemudian ada list disk yang dimonitoring, ini yang saya informasi sebelumnya bahwa lisensi dari storage di storage monitoring ini tergantung dari disk yang dimonitoring. Informasi alone terkait dengan storage pool, volume, folder, snapshot detail. Kemudian ada informasi terkait dengan storage info di sini. Ada informasi terkait dengan RAID controller, port summary, ada informasi event, seperti itu, port supply, temperatur sensor, ini semua dicek di sini. Kemudian ada monitor apa saja yang ingin dilakukan monitoring terkait dengan storage monitoring. Lalu topik selanjutnya akan kita bahas adalah penemuan perangkat Nutanix atau Nutanix Discovery.
Jadi di sini kita akan membahas bagaimana menemukan cluster Nutanix dan bagaimana tampilan dari cluster Nutanix tersebut pada App Manager. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya melakukan discovery untuk cluster Nutanix saja. Data seperti host, VM, storage akan secara otomatis ditemukan. Data virtual Nutanix yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana cluster Nutanix Bapak Ibu dimonitor dan App Manager. Laporan khusus dengan recast inventaris, latensi, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu mendapatkan informasi mengenai cluster Nutanix secara akurat. Kemudian App Manager juga menggunakan Prince API Framework untuk mengambil data kita. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi link di bawah ini untuk mengetahui bagaimana menambahkan perangkat Nutanix pada App Manager. Coba saya bantu perlihatkan di sini. Oke. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu hanya perlu menuju ke menu settings, discovery, kemudian virtualization discovery atau add Nutanix, ini sama saja seperti itu. Nanti di virtualization discovery ada informasi Nutanix di sini. Bapak Ibu masukkan informasi Nutanix clusternya di sini, Nutanix credential, SNMP credential, UMI credential, dan CLI credential. Kemudian diketikkan discover. Nanti ketika sudah diklikkan discover, Bapak Ibu bisa menuju ke menu virtualization, kemudian Nutanix. Kita coba menuju ke cluster dari Nutanix. Ini adalah informasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari cluster Nutanix. Seperti vendor, monitoringnya menggunakan apa, IP address, DNS name, informasi basic seperti availability, packet loss, response time, ada cluster detail, custom detail, custom fields seperti itu. Kemudian ada informasi host, Bapak Ibu bisa start monitoring per host. Kemudian informasi virtual machine, disk, dan kemudian ada informasi terkait dengan storage container. Baik, kita akan coba membahas topik selanjutnya. Lalu topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah penemuan layer 2 atau layer 2 discovery. Penemuan keseluruhan jaringan menggunakan router seed and core. Jadi nanti Bapak Ibu hanya perlu memasukkan IP dari router seed atau router core-nya Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melakukan set dependensi perangkat secara otomatis. Hal ini sangat berguna untuk minimalisir alarm seperti itu. Salah satunya konfigurasi interval jadwal untuk mempengaruhi perangkat pada jaringan secara otomatis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan ekspor ke Microsoft Visio. Saya coba bantu perlihatkan di sini. Seperti itu. Untuk melakukan layer 2 discovery, Bapak Ibu perlu menuju ke menu settings, discovery, kemudian di sini ada layer 2 discovery. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal mencantumkan namanya seperti itu. Nanti di sini ada informasi seperti layer 2 map name. Sebagai contoh saya namakan Zoho seperti itu ya. Kemudian masukkan IP dari router core-nya seperti itu atau router set-nya boleh juga. Masukkan 168 sebagai contoh saja. Seperti itu. Nanti untuk discovery mekanismenya, layer 2 discovery juga mensupport CDP, LLDP, IP route, FTP, dan ARP. Bapak Ibu juga bisa melakukan set interval untuk dilakukan discovery untuk layer 2-nya. Ini bisa di intervalnya setiap 5 hari seperti itu, atau 2 hari seperti itu, ini tergantung kebutuhan. Bapak Ibu bisa set up link dependency ini yang saya informasikan sebelumnya, seperti itu. Ini untuk minimalisir alarm jika ada gangguan di satu tempat. Sebagai contoh di cabang Jogja ada gangguan massal seperti itu, jadi ada beberapa perangkat yang down, jadi nanti alarmnya hanya akan timbul untuk perangkat yang di core saja. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih select all credential, di credential yang digunakan, lalu discover. Untuk tampilannya, nanti Bapak Ibu bisa menuju ke menu Maps seperti itu. Nanti di sini ada menu Business View, Zoho Google Maps, 3D Floor View, dan Rack View. Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Jika Bapak Ibu berkenan bisa mengikuti sesi selanjutnya, nanti akan saya coba bahas. Kemudian kita akan menuju ke layer 2 Maps di sini.
Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan drag and drop untuk perangkat yang sudah berhasil di discovery. Ini bisa dapat informasi seperti IP address, statusnya, tipenya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit layer properties, import device, jadi misalnya ada perangkat baru bisa diimport, ada fitur yang discover map juga. Ini bisa di-save juga as a business view, bisa dilakukan ekspor ke Visio, bisa di-delete juga, kemudian bisa di-print. Jadi kalau misalnya mau di-print, ini bisa. Jadi kita coba kembali ke slide untuk bahas topik selanjutnya. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah penemuan wireless LAN atau wireless LAN discovery. Jadi pada Op Manager, Bapak Ibu dapat menambahkan perangkat wireless jika perangkat tersebut terdapat pada network Bapak Ibu. Setelah ditambahkan, maka Op Manager akan secara otomatis monitoring perangkat wireless LAN control Bapak Ibu. Apa aja yang disupport, dukungan eksklusif untuk wireless LAN controller, visibilitas secara mendalam terkait dengan wireless LAN controller, SSID, dan juga access point. Kita coba perlihatkan di sini. Oke. Jadi untuk menambahkan perangkat wireless LAN, Bapak Ibu cukup menuju ke menu settings, discovery, kemudian add wireless LAN controller. Bapak Ibu tinggal masukkan alamat IP dari wireless LAN Bapak Ibu, masukkan model dari wireless LAN-nya, itu masukkan kredensial untuk masuk ke wireless LAN tersebut, kemudian add device. Nanti ketika sudah ditambahkan, Bapak Ibu bisa melihat perangkat tersebut ada inventory Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada di other network, kemudian wireless. Coba bantu perlihatkan di sini. Ini untuk tampilan dalamnya, Bapak Ibu, jika sudah selesai dilakukan discovery untuk wireless LAN controller, jadi di dalamnya ada informasi seperti page summary, IP address, MAC address, DNS name, tipe dari perangkatnya, kredensial nanti bisa dirubah, monitoring via-nya di sini pakai SMP seperti itu, terus ada informasi seperti availability, packet loss, ada response time. Di sini untuk dashboard dari wireless LAN controller-nya juga bisa diedit-edit. Di sini ada informasi SSID versus number access point, ada top 5 access point network usage. Di sini ada custom files juga yang nanti Bapak Ibu bisa modify seperti itu. Di sini ada informasi terkait dengan SSID yang menempel pada wireless LAN controller tersebut. Kemudian ada access point di sini. Kemudian ada route SSID, jadi SSID yang tidak diperkenankan itu juga kita bisa detect dari sini. Kemudian ada klien yang menggunakan wireless LAN controller tersebut. Baik, lalu topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang grup. Jadi kita bisa melakukan grouping perangkat atau interface berdasarkan lokasi departemen dan lain-lain. Seperti yang Bapak Ibu lihat, tadi saya ada grup cabang Jakarta, cabang Bandung, nanti akan saya jelaskan lagi lebih detailnya. Kita juga bisa melakukan konfigurasi push group untuk waktu henti, downtime, jadi Bapak Ibu bisa melakukan scheduling untuk restore perangkat, itu bisa dilakukan dengan grup, mengonfigurasi ambang batas antarmuka, interface, melihat dan memproduksi laporan berbasis grup, dan lainnya. Kita juga bisa mengatur ambang batas threshold berdasarkan dari grup yang dikustomisasi. Jadi mari kita coba ambil contoh. Sebagai contoh, saya mempunyai perusahaan dengan berbagai macam departemen. Departemen IT, departemen finance, seperti itu, dan setiap departemen memiliki perangkat network atau server masing-masing seperti itu. Dengan fitur grouping, kita bisa mengkelompokkan perangkat tersebut per departemen dan bisa memonitoringnya pada Op Manager. Saya coba bantu perlihatkan di sini. Untuk menuju ke menu grouping, Bapak Ibu hanya perlu menuju ke menu settings, configuration, kemudian groups. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini saya sudah membuat grup cabang Jakarta dan cabang Bandung. Kita coba buat grup lainnya seperti itu. Sebagai contoh, cabang Jogja. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih menggunakan manually atau kriteria. Sebagai contoh, di sini ada device, interface of group, kita coba device, kemudian by kriteria, nanti Bapak Ibu bisa pilih kriteria seperti itu. Jadi sebagai contoh, Bapak Ibu ingin device yang di-add itu hanya perangkat-perangkat tertentu, seperti perangkat router, seperti itu. Yang dimasukin ke grup itu bisa juga, atau mau lebih enaknya Bapak Ibu bisa memilih perangkatnya secara langsung, seperti itu.
atau by group. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu bertanya, kenapa ada grup lagi under grup? Jadi grup ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai departemen atau sebagai wilayah seperti itu. Sebagai contoh, saya perusahaan ISP, saya punya cabang di Jogja, kemudian di cabang Jogja pun ada beberapa departemen di bawahnya. Nah, ini fungsinya untuk hal tersebut, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengelompokkan by departemen seperti itu. Untuk by device seperti itu, kita sebagai contoh kita masukkan satu di sini. Ya. Kita coba masukin tadi satu, kemudian kita pilih next, select all, save. Nanti untuk grup yang sudah kita buat nanti ada di sini cabang Jogja. Terus ada membernya di sini, ada berapa device seperti itu atau ada berapa grup di dalamnya. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, grup ini berfungsi salah satunya untuk ke device downtime schedule. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan restart secara berkala untuk grup by grup tertentu seperti itu. Untuk device downtime schedule, Bapak Ibu perlu menuju ke settings, configuration, kemudian device downtime schedule. Jadi di sini Bapak Ibu bisa add schedule, sebagai contoh restart cabang Jogja seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan downtime frekuensinya, mau dilakukan sekali saja, setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa filter by kategori, by businessmu, atau by group. Nanti yang sebagai contoh di sini yang grup yang udah kita buat sebelumnya, cabang Jogja seperti itu, nanti bisa dimasukkan seperti itu. Jadi misalnya mau dilakukan restart setiap hari minggu seperti itu ya, selama 1 jam itu bisa dilakukan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa set dependensi juga. Jadi kelihatan di bawah perangkat ini nanti ada perangkat apa saja seperti itu. Jadi yang saya tadi bilang untuk dependensi, jadi misalnya untuk cabang Jogja ada connection down seperti itu ya. Jadi nanti kan seluruh perangkat di bawahnya yang kita monitoring akan mengeluarkan alarm. Jadi ini alarmnya akan menumpuk di App Manager. Nah, fungsi dari dependensi ini adalah ketika ada connection down pada satu daerah, yang akan keluar alarmnya hanya perangkat ini saja. Jadi ini akan sangat berguna untuk manajemen alarm seperti itu. Kemudian di sini ada send email ketika sudah selesai dilakukan restart seperti itu ya. Kemudian save. Setelah itu nanti akan ada restart cabang Jogja, ini akan terpantau. Kita coba kembali ke slide. Oke, lalu topik selanjutnya adalah bagaimana membuat penemuan perangkat Bapak Ibu menjadi cerdas seperti itu. Di balik semua metode discovery yang sudah saya bahas di atas, apakah ada metode lainnya yang membuat penemuan perangkat jadi lebih mudah? Untuk hal tersebut, Bapak Ibu mempunyai dua opsi. Yang pertama adalah bagaimana untuk menyaring penemuan perangkat Bapak Ibu yang bernama discovery filter atau filter penemuan seperti itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu ini menambahkan atau mengabaikan perangkat tertentu pada discovery filter. Ada berbagai macam kriteria seperti kata IP, alamat IP, kategori, tipe perangkat, atau nama perangkat. Hemat waktu dan lisensi Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, lisensi App Manager bergantung pada perangkat yang dimonitoring pada App Manager. Jika kita menyaring lebih awal, perangkat tersebut sebagai contoh perangkat yang tidak perlu dimonitoring seperti laptop atau desktop, maka akan menghemat lisensi Bapak Ibu. Itu saya akan coba bantu perlihatkan. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan filtering, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu setting, discovery, kemudian network discovery. Nanti di menu network discovery, Bapak Ibu bisa pilih new discovery di sini. Kemudian pada menu network discovery nanti akan ada pilihan want to ignore device. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu ingin melakukan ignore device terhadap perangkat tertentu. Kita pilih ignore berdasarkan kategori seperti itu, kategori equal atau content, atau kita bisa tambahkan
desktop seperti itu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu start lagi melakukan network discovery untuk perangkat desktop akan di-ignore seperti itu. Jadi tidak akan dilakukan scanning untuk perangkat desktop. Seperti itu. Topik selanjutnya akan kita bahas adalah aturan penemuan atau discovery rule. Jadi di sini ada informasi filtering menggunakan discovery rule. Ini sebagai contoh, menemukan Windows Server 2012 F2 dengan IP dimulai dari 192.168.1x dan ingin monitoring URL bangbandung.com. Ini hanya contoh saja seperti itu ya. Kemudian mengasosiasikan profil notifikasi untuk perangkat yang mati dan email ke server admin seperti itu. Mengasosiasikan server tersebut dengan tampilan bisnis bernama house server. Mengasosiasikan layanan Windows Event Log ke semua server. Saya akan perlihatkan di sini seperti apa tampilannya. Jadi untuk discovery role, Bapak Ibu bisa menuju ke menu settings, discovery, network discovery, kemudian discovery role. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini sudah ada informasi terkait dengan house server. Saya akan bantu perlihatkan, saya sudah membuat sebelumnya. Jadi kriteria yang sebelumnya itu sudah ditambahkan di sini seperti IP address starts with 192.168.1x seperti yang diinfokan sebelumnya, tipenya apa, kemudian actionnya. Jadi ketika sudah nanti dilakukan penemuan terkait dengan perangkat ini, kemudian perangkatnya ingin diapakan seperti itu. Nah, perangkatnya akan diasosiasikan ke URL monitoring cabang Bank Bandung seperti itu. Sebagai tambahan informasi, Open Manager bisa melakukan monitoring terkait URL juga seperti itu. Bapak Ibu bisa mengasosiasikan untuk event log rule. Jadi nanti misalnya ada rule untuk event log itu bisa ditambahkan. Jika Bapak Ibu tertarik dengan event log rule, saya akan membahas terkait dengan ini pada sesi selanjutnya seperti itu. Kemudian ada informasi asosiasi notification profile. Jadi nanti bisa diasosiasikan ke notification profile. Kemudian di save. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau running, Bapak Ibu tinggal klik discovery role apa, kemudian run seperti itu. Ini akan sangat berguna untuk jika Bapak Ibu ingin melakukan filtering terkait dengan discovery yang ingin dilakukan. Seperti itu, kita akan bahas ke slide selanjutnya. Kemudian topik selanjutnya yang kita bahas adalah Off Manager MSP. Jadi Off Manager mempunyai produk bernama Off Manager MSP. Di mana jika Bapak Ibu mempunyai sebuah perusahaan MSP, produk ini sangat cocok untuk Bapak Ibu. Salah satu fitur yang sangat membantu pada Off Manager MSP adalah adanya pemisahan perangkat jaringan per customer. Coba bantu perlihatkan di sini. Sebentar. Ini sudah terbuka. Jadi nanti di sini akan ada informasi terkait dengan customer Bapak Ibu per customer seperti itu. Jadi ini tampilan awal untuk dashboardnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada customer 1, customer 2 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih nantinya untuk customer mana yang ingin dilihat detailnya, customer 1 atau customer 2, nanti kita bisa lihat per probe-nya. Jadi konsep MSP ini nanti untuk ke banyak cabang ya Bu ya, karena kan kita melakukan monitoring ke berbagai customer, jadi pastinya ada cabang, jadi nanti kita bisa lihat per probe-nya. Sangat berfungsi untuk jika Bapak Ibu adalah seorang perusahaan managed service provider seperti itu. Baik, saya kira kita sudah di penghujung waktu. Nanti jika Bapak Ibu berkenan, kami juga dapat membawakan personal demo jika memang dibutuhkan. Silakan daftarkan diri Bapak Ibu pada kolom pool yang tersedia seperti itu. Saya akan masuk di sesi pertanyaan. Saya akan coba bantu lihat pertanyaan apa saja yang sudah terkumpul. Oke, dari Bapak si Hombing ya, saya udah lihat nih ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 10 pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan semoga cukup waktunya seperti itu ya. Apakah agen ini mandatori? Tidak, Bapak si Hombing. Jadi
untuk Off Manager itu kita melakukan agentless monitoring, Pak. Jadi ketika Bapak pertama kali menginstal Off Manager, itu tidak untuk device-device yang ingin dilakukan monitoring itu tidak perlu melakukan instalasi agent seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan agent seperti itu, Pak, karena agentless. Baik, Pak Siombing lagi bertanya, apakah bila device sudah dimonitor perlu dilakukan interface monitor lagi? Itu tergantung kebutuhan, Pak. Jika Bapak melakukan, jadi pertama kali Bapak sudah melakukan monitoring untuk perangkat, itu interface-nya tidak langsung dilakukan monitoring. Jadi tergantung Bapak nantinya mau interface mana yang dilakukan monitoring seperti itu, Mas Yombi. Apakah dapat memonitor firewall juga, misalnya domain yang diakses user? Sebenarnya kita punya untuk Off Manager, kita punya, coba perlihatkan musik, Pak. Off Manager sebenarnya kita ada punya beberapa add-on, Pak. Untuk firewall, sebenarnya kita di sini ada, Pak. Di sini untuk monitoring firewall. Nah, ini untuk detailnya nanti akan kita bahas pada sesi keempat. Jadi kalau Pak Siombing tertarik, nanti akan saya coba bahas di sesi keempat, Pak. Itu akan membahas terkait dengan firewall. Untuk Off Manager sendiri, ini punya beberapa add-on seperti itu. Ini ada storage monitoring, ada flow analysis, config management, ada log analysis, ada IP management, ada application monitoring. Jadi ada firewall seperti itu, firewall analyzer. Jadi Bapak bisa menggunakan add-on itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di sesi keempat, Pak. Ini bisa ditanyakan pada sesi itu. Untuk Nutanix lisensinya berdasarkan apa ya, Pak? Untuk Nutanix sendiri, Nutanix sebagai contoh, ini ada Nutanix di sini ya. Nah, untuk Nutanix sendiri ini tergantung dari perangkat apa saja yang dimonitoring, Pak. Seperti itu. Jadi di sini ada makanya di sini ada opsi monitoring, Pak, per host. Jadi di sini ada host per monitoring, virtual machine per monitoring gitu, Pak. Jadi nanti tergantung dari entity apa aja yang ada di dalamnya seperti itu, Pak. Seperti itu. Sebentar. Coba kembali ke slide. Sorry. Hi Vijay, do you hear me? Yes, Aldana. Yeah, Vijay, Mr. Hidayat asking for Nutanix licenses based on what? It's yes. Off Manager uses the same device-based license here for monitoring VMs or Nutanix, everything. Yes. So it's based on the host on VM, based on that monitoring. Is that right? Based on the IPs, yep. Yep, based on the IP. So berdasarkan IP yang dimonitoring Bapak Hidayat. Jadi setiap entity yang mempunyai IP itu akan termakan license, Pak, seperti itu. Saya coba melaju ke pertanyaan selanjutnya. Apabila discovery device Windows berbasis VM, boleh dijelaskan perbedaan output performance-nya. CPU disk memory dari monitoring protokol VWMI dan UMI. Ya, sebentar Pak ya, saya coba bantu perlihatkan di sini. Oh, ini tidak bisa diklik. Mungkin bertanya. Hi Vijay, do you hear my voice? Yes, Aldana. Yes, there is Mr. Luki asking for if there is a Windows based VM,
he asking about the output performance difference from CPU disk memory from protocol WMI and protocol VWMI. Yes, please explain them that Op Manager uses two different protocols for monitoring VMs as well as WMI. If they discover any devices with VMware protocol, they collect different parameters and the values based on the data that has been given from end VM device. Okay, through the Op Manager uses this VMware protocol and discover all the VMware's details and display the same on the Op Manager web client. Whereas in WMI or the Windows, for monitoring any Windows server, Op Manager uses a WMI protocol to fetch the memory information or any performance related information, and they display the same data that they get through this WMI protocol. So the values might vary on both WMI as well as on VMs. Based on the data that we get from the end device, we display the same over there. Okay. Untuk Pak Luki, jadi datanya itu berdasarkan dari data yang didapatkan dari perangkat tersebut. Mungkin saya coba bantu perlihatkan di sini sebagai contoh untuk perangkat Windows seperti itu. Untuk monitoring WMI-nya nanti Bapak bisa mendapatkan seperti Windows Server Monitor, URL Monitor, Proses Monitor. Ini bisa dilakukan monitoring based on WMI seperti itu. Kita kembali ke pertanyaan lainnya. Kalau perangkat yang tidak dikenal oleh Op Manager, bagaimana penanganannya? Apakah import MIB atau gimana? Thanks. Oke, kalau untuk perangkat yang tidak dikenal oleh Op Manager, Bapak sebenarnya bisa melakukan penambahan secara manual seperti itu. Sebagai contoh, Bapak punya router baru, router Cisco atau router Mikrotik yang baru keluar di pasaran, kemudian tidak ada gitu di database. Bapak bisa melakukan penambahan menggunakan MIB browser. Tapi untuk lebih gampangnya, lebih baik untuk perangkatnya, Bapak bisa memintakan informasi MIB detailnya ke vendor, kemudian informasi MIB detailnya bisa dikasihkan ke tim support dari Op Manager, nanti akan dibantu untuk ditambahkan seperti itu. Jadi, untuk apakah perlu ada tambahan setup di device selain OpenSNMP-nya? Untuk tambahan setup di device selain OpenSNMP ini tergantung kebutuhan, Pak. Jadi untuk Windows nanti Bapak bisa menggunakan WMI. Jadi nanti ada beberapa monitoring. Ini kita akan bahas di sesi selanjutnya sebenarnya. Cuma nanti saya coba bantu perlihatkan. Jadi di sini ada performance monitoring, Windows Service Monitor, URL Monitor jika dibutuhkan, ada proses monitor, event bahkan sampai ke event log juga kita bisa monitoring seperti itu, Pak. Jadi tergantung kebutuhannya Bapak seperti itu. Apakah interface itu bisa disamakan dengan port? Kalau untuk interface sendiri tergantung dari device-nya, Pak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak melakukan scanning terhadap satu device, nanti akan ada list interface apa aja yang showing gitu, yang ada di perangkat Op Manager. Nanti Bapak tergantung mau monitoring interface mana seperti itu. Apakah ada contoh push config ke device tertentu? Sebagai contoh Mikrotik. Untuk Pak Panjaitan, ini sebenarnya kita ada add-on device, Pak, yang bernama Network Configuration Manager. Seperti itu, ini ada salah satu add-on dari Op Manager seperti itu, Pak. Nah, nanti di Network Configuration Manager, kita bisa melakukan push configuration seperti itu, Pak, ke perangkat sebagai contoh Mikrotik. Seperti itu. Nah, cuman karena ini berbeda sesi, nanti mungkin akan dibahas secara lebih detail di sesi keempat, Pak. Untuk add-on nanti kita akan bahas di sesi keempat. Saya pikir waktunya sudah sebentar lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi saya akan coba jawab ya. Jadi jika ada device yang sudah pernah di-ignore, terus besoknya kita ingin ganti menjadi approve, atau apakah memungkinkan? Memungkinkan, Pak. Ini kebetulan termasuk pertanyaan yang sering kita tanyakan juga seperti itu ke jadi beberapa klien kita sering melakukan pertanyaan seperti itu ke kita. Nanti saya akan jelaskan, Pak, di slide, nanti ada di slide. Apa device dari Manage Engine Desktop Central bisa dimasukkan juga?
ke Op Manager? Tentu bisa, Pak, tentu bisa. Jadi nanti selama device tersebut mempunyai IP, nanti bisa ditambahkan. Untuk pertanyaan pertama nanti saya jawab di slide ya, Pak, ya, nanti ada. Apakah bisa langsung konsol langsung ke device-nya? Kalau untuk Op Manager, tidak bisa, Pak, untuk konsol. Jadi kalau untuk konsol, Bapak bisa menggunakan desktop sentral seperti itu. Salah satunya fitur desktop sentral bisa melakukan konsol. Kalau untuk konsol config nanti mungkin ada di NCM, Pak. Cuma nanti saya akan coba bahas detail di sesi keempat seperti itu. Untuk ini berbicara perangkat network ya, Pak, ya, bukan perangkat server. Oke, saya pikir sudah jam 3, ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin kita akan tambahkan di next sesi, Pak, bisa saya bahas seperti itu, karena kita punya keterbatasan waktu seperti itu, Pak, ya. Jadi mungkin kita saya coba akhiri, tapi di sini saya ingin membahas terkait dengan beberapa frequently asked question yang sering ditanyakan, Pak. Kemudian saya coba bahas yang pertama, apa persyaratan sistem untuk menginstal Op Manager? Kalau persyaratan sistemnya di sini ada hardware requirement seperti itu. Ada jika Bapak menggunakan 1 sampai 250 perangkat, ini prosesornya Intel Xeon. Kemudian untuk memorinya sampai dengan 4 GB seperti itu kebutuhannya. Hard disknya minimum 20 GB, kemudian ada informasi seperti software yang dibutuhkan, port apa saja yang perlu dibuka seperti itu, nanti ada detailnya di sini. Itu kemudian saya seorang evaluator dan saya membutuhkan bantuan untuk memilih edisi Op Manager yang tepat ya. Di sini ada informasi, ada 3 edisi, Pak. Mungkin saya akan bahas secara cepat saja. Di sini ada 3 edisi, yaitu edisi standar, edisi profesional, dan edisi enterprise. Edisi standar dan edisi profesional kurang lebih sama, tapi ada beberapa fitur yang tidak di-input di edisi standar. Kemudian edisi enterprise jika Bapak seorang MSP, sebagai contoh yang tadi saya sudah bahas, atau mempunyai cabang kantor yang banyak, ini sangat cocok untuk menggunakan edisi enterprise seperti itu. Nah, seperti yang dilihat di sini, multi-site disebut network monitoring hanya disupport di enterprise edition. Kemudian ada beberapa yang tidak disertakan di standard edition. Di sini ada yang perlu di garis bawahi, Pak. Di sini ada VMware monitoring, Hyper-V monitoring, jadi virtualization itu semuanya tidak disupport di standard edition. Jadi kalau Bapak punya perangkat virtualisasi, saya sarankan untuk menggunakan professional edition. Apakah saya bisa menambahkan ulang device yang sudah diabaikan? Bisa. Ini seperti ya pertanyaan Pak Chandra sebelumnya ya. Sebentar, saya coba lihatkan di sini. Jadi untuk menambahkan perangkat yang sudah di-ignore, Bapak perlu menuju ke menu settings, network discovery, kemudian ignore device. Nanti diklik untuk perangkatnya seperti itu, nanti di remove. Bapak bisa melakukan rediscovery untuk perangkat tersebut. Oke. Model apa saja yang didukung untuk monitoring storage? Nah, kalau untuk monitoring storage, ini kita sudah ada listnya. Ini ada perangkat-perangkat yang kita dukung untuk monitoring storage. Nah, nanti misalnya seperti yang tadi Bapak ada pertanyakan, misalnya perangkatnya belum ada di database kita. Jadi Bapak bisa, kalau saya sarankan, karena tim support kita dapat membantu, Pak, Bapak bisa sertakan informasi MIB-nya, nanti tinggal informasikan ke tim support kita seperti itu. Baik. Baik, untuk pelatihan Op Manager Masterclass selanjutnya, ini akan diadakan di 16 Maret. Nanti untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, kita juga akan mengirimkan videonya ke email Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat untuk informasi terkait dengan detail sesi kali ini seperti itu. Untuk sesi depan, kita akan membahas tentang monitoring jaringan pada Op Manager. Kemudian ada ketersediaan perangkat, membahas tentang server jaringan, dan metode kinerja virtual, monitoring WLC dan IPSLA, dan monitoring script seperti itu. Kemudian kita juga ada YouTube Op Manager Tech Video, ada Hub Op Manager, kita juga punya forum, kemudian Bapak Ibu juga punya bisa email ke support@prodata.co.id untuk supportnya untuk di Indonesia, Bapak Ibu bisa email ke telepon ke
nomor telepon support Prodata seperti itu. Dan juga ada sertifikasi jika Bapak Ibu menginginkan seperti itu, bisa kita menyediakan untuk sertifikasi jika Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut terkait dengan Open Manager. Kemudian kita sudah di penghujung acara. Terima kasih telah bergabung di master kelas sesi pertama ini. Untuk Bapak Ibu yang